dia tuan atau enggak? Meninggal sebagai Tuhan. tuan atau tidak? Dia meninggal sebagai Tuhan. Meninggal Oke. sebagai Tuhan. Ah, kalau ini Jadi nangkep. sekarang, Kalau ini udah nangkep. Kalau ini udah nangkep dia. Ya puji Tuhan lah bang. Ada yang nangkep bang. Ada satu yang nangkep puji Tuhan lah. Hmm. sekarang gini Bang Edi. Saya rasa kalau membahas tentang Tuhan dan Tuhan, saya rasa itu sudah kelar itu, nggak perlu kita perdebatkan lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang kurang kurang paham tentang itu, saya rasa lebih baik belajar di luar lagi lah, jangan di komal-komal seperti seperti ini. Karena itu mungkin nanti kalau teman-teman berdebat tentang itu ke room sebelah, itu akan menyakitkan dan mempermalukan kita sendiri. Itu sudah jelas. Saya rasa itu sudah kelar itu. Baru tentang apa namanya, tentang patung, kita di dalam Kristen ya, di dalam tubuh Kristen itu nggak tabu itu diceritakan tentang patung. Di dalam Alkitab banyak sekali itu tentang patung diceritain di situ. Cuma betul yang kata Bang Edis tadi bilang, boleh-boleh saja patung itu ada di rumah, tapi kita jangan mengkultuskan, jangan membanding-bandingkan, mencium-cium, memeluk-meluk, nangis-nangis. Saya rasa itu udah bukan biblikal lagi tuh. Jadi kalau masalah patung itu sudah kelar, Bang Edis dan juga teman-teman, nggak usah dipermasalahkan lagi itu. Baik. Baru begini Bang Edis, Silakan. saya meminta konfirmasi dari Bang Edis. Hmm. Udah ada beberapa kali keluar itu di beranda saya itu tentang pernyataan Bang Edis sewaktu zaman-zaman Baholak mungkin ya. Ya. Zaman-zaman Baholak atau zaman-zaman jadul. Mm-mm. Di situ Bang Edis mengatakan Yesus itu tidak Tuhan. Ada seseorang mungkin lawan debatnya Bang Edis di situ mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan? Lalu Bang Edis jawab di video itu bukan. Nah, ini satu video saya rasa ini sangat mengganjal sekali tentang pernyataan Bang Edis di saat ini. Jadi Hmm. saya naik ke sini untuk mempertanyakan itu apakah itu real ataupun apakah mungkin itu real pada saat Silakan. itu setelah belajar. Kalau memang itu betul Bang Edis, halo? Ya, saya dengar bang. Saya dengar. Saya mau Ya. menunjukkan sesuatu. Ya. Ya, kalau memang itu betul pernyataan Bang Edi, saya rasa itu tolong dibilang sama pihak TikTok agar di take down, agar di take Nggak down. perlu, nggak perlu bang, nggak perlu. Baik, saya jawab ya bang ya. Saya sudah jawab itu Ya, berkali-kali bang, karena saya tidak tahu ya. Saya rasa orang-orang ada yang pura-pura tidak tahu, seperti RK, dia memanfaatkan itu untuk apa? Untuk mencari kesalahan. apa namanya? Mencari-cari orang-orang supaya berbalik mendukung dia gitu loh. Jadi gini bang, Bisa jadi. saya balik Ya, gini, saya balik dulu ya. Jadi seperti saya tidak perlu menjelaskan lagi dan semua orang percaya bahwa tahun lalu ketika saya berdebat dengan orang Islam, ketika saya menghajar argumen-argumen mereka dan membuat mereka saya masukkan karung begitu ya. Dalam tanda kutip ya. Itu banyak sekali orang-orang Kristen Katolik itu dukung saya. Itu banyak sekali ya. Singa apa terbang. Wow. Gitu. Itu membuat orang-orang tuh ingin wow. apa ini? Membuat orang-orang itu menginginkan itu. Nah, sehingga orang harus memelintir atau membuat sesuatu sehingga saya itu nampak seperti mengecewakan orang-orang tersebut. Nah, contohnya video yang Abang bilang tadi. Edis bilang Yesus bukan Tuhan gitu. Nah, video tersebut dihilangkan konteksnya dan dibuat menjadi suatu pengertian bahwa Edis berkata Yesus bukan Tuhan. Nah, dengan video itu tujuannya apa? Biar tahu Abang. Tujuan RK dan orang-orang lain membuat video itu, menggoreng video tersebut untuk ngambil para orang-orang yang ngasih gift itu. Itu tujuannya. Dengan maksud itu. Supaya apa? Giftnya kasih saya dong. Jangan Edis. Ada suara apa itu bang?
Ya, lanjut Bang, lanjut. Jadi mereka seperti RK membuat video tersebut dengan maksud begitu, dengan maksud jangan Edis yang kamu kasih gift, saya dong, karena Edis bilang begini, Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi kerjaan Bom, Rudy, RK, Robert Mokondo itu adalah itu. Ngerti saya maksudnya. Nah, biar saya jelaskan masalah video itu ya. Gini. Ini bedanya saya, Bang, kalau debat dengan para apologet-apologet yang saya hitung baru umurnya itu baru di bawah 10 tahun, Bang ya, berdiskusi dalam dunia perdebatan. Ini saya kasih bagan ya, Bang ya. Saya kasih sebuah contoh. Orang Islam bertanya, Yesus diutus Tuhan. Saya tulis saja Bang ya, pakai tangan ya. Yesus diutus Tuhan. Saya bunderin ya Bang ya. Ya. Saya bunderin kata Tuhannya. Abang percaya nggak bahwa Yesus diutus oleh Tuhan? Yesus diutus oleh Tuhan. Nah, ini agak blunder juga nih. Kok blunder? Di mana blundernya? Gini aja lah, saya uraikan dulu, Ya, silakan, Coba silakan. Abang buka Yohanes 17 ayat 3, coba. Aduh, Alkitab di mobil pula Bang Edis. Atau gini saja lah, biar nggak usah buka-buka Alkitab segala. Abang percaya nggak Yesus diutus? Itu pasti. Oke, siapa yang mengutus dia? Allah Bapa. Ya, Tuhan nggak dia? Tuhan. Bapa di surga itu Tuhan nggak? Tuhan. Oke, berarti Yesus diutus oleh Tuhan. Berarti kata Tuhan di sini merujuk sama yang Allah Bapa, iya? Iya, itu Bang maksudnya. Jadi waktu orang Islam berkata Yesus Tuhan atau bukan, maksudnya itu yang mengutus Yesus itu loh. Jadi sebenarnya Bang, miskomunikasi ini terjadi akibat orang-orang Kristen itu sering nggak ngerti apa yang ditanyakan orang-orang Islam gitu loh. Jadi, tunggu Bang Edis. Jadi maksud Bang Edis di saat video itu, Tuhan dalam arti di situ merujuk kepada dirinya sendiri, begitu Mak? Bukan, merujuk kepada Bapa di sorga. Tunggu. Saya ulangi Bang Edis, biar sama-sama paham, mungkin seperti teman-teman yang seperti saya kurang paham. Jadi di sini di video tersebut, waktu Bang Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, Bukan maksud Bang saya yang Edis, begini. Orang Muslim berkata Yesus diutus oleh Tuhan. Tuhan maksudnya di sini Bapa di surga. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Nah, di dalam bukan Tuhan dong, bukan Tuhan Bapa di surga dong. Iya jelas iya, maksudnya memang iya. Oh, iya benar, benar. Kan debat kusir itu kan di situ Bang terjadinya, Bang. Gitu loh. Perdebatan antara Islam dan Kristen tuh di sini gitu loh. Orang Islam itu tahu bahwa Yesus diutus Bapa di surga. Bapa yang mengutus aku, Bapa mengutus aku diutus, ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan percaya Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi di dalam pikiran orang Islam, Yesus diutus oleh Tuhan Bapa di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan dong? Ya betul. Betul, Yesus bukan Tuhan, Tuhan Bapa di surga. Oh, maksud Bang Edis Tuhan di Ngerti nggak sini. maksud saya? Ya. Tunggu biar saya tangkap dulu, nanti dikoreksi Bang Edis. Maksud Bang Edis di sini, Tuhan dalam percakapan kalian itu, Bang Edis berpikir bahwasannya Tuhan itu merujuk sama yang Sang Pencipta gitu. Bapa di surga. Sehingga Bang Edis menyatakan Yesus itu bukan Sang Allah yang
sang Bapa itu kan kira-kira begitu maksud pikiran Bang Edi sehingga Bang Edi Oh gini aja, saya tidak. bersihkan lagi ya, saya bersihkan lagi biar karena Sebenarnya saya sudah berat mulai saya paham teman-teman. saya. Tugas Sudah saya itu mulai berat, saudara-saudara, berat. Oke, saya buat saja lah ya. Ini ya. Bapa di sorga. Kemudian ini Yesus yang diutus. Oke. Oke, Bapa di sorga mengutus Yesus, betul? Ya. Oke, Bapa di surga mengutus Yesus. Berarti Bapa di surga Yesus atau bukan? Ya bukan. Bukan. Oke, Bapa di surga Tuhan nggak? Tuhan. Oke, Bapa di surga Tuhan. Yesus Tuhan nggak? Ya Tuhan. Tuhan atau Tuhan. Tuhan atau Tuhan tuh sama aja, Bang. Nggak usah pak. Ya kita anggap. Kalau pakai Tuhan nanti nggak pakai Tuhan nanti jadi nanti. Oke, Bapa di surga Tuhan atau Tuhan. Yesus Tuhan atau Tuhan. Nah, baik. Ketika orang Islam bertanya, Bang, Yesus bukan Tuhan, maksudnya Tuhan yang ini loh, Bang. Tuhan yang merujuk ke sini loh, ke sini. Oh, Allah Bapa itu. Iya, makanya berarti Yesus bukan Tuhan dong, bukan Tuhan ini, Tuhan yang ini nih maksudnya ini. Ya jelas bukan, makanya orang Kristen sama Islam tuh debat ya di seputar ini aja gitu loh. Paham. Oke, Bang. Sama seperti kata Rob yang sering saya bahas itu loh, Bang. Rob, Muhammad Rob atau bukan? Ya. Nah, terus kalau begitu Aminah menggendong Rob nggak? Ya, berarti Robnya digendong-gendong kalau begitu. Ini kan udah ini. Ini sebenarnya sama aja, Bang. Kata Rob dengan kata kurios ini kata yang sama. Debatnya itu cuma di situ-situ aja, Bang, sebenarnya. Ya. Penjelasan Gitu. itu sudah Jadi, paham, Bang. Udah ada paham. Iya, makanya saya bilang itu. Kenapa orang jadi debat? Karena orang nggak ngerti definisi Tuhan, definisi Tuhan, atau definisi Rob. Begitu, definisi kurios. Seperti itu. Untuk orang-orang yang dablek yang setengah mati ya mau gimana? Sudah. Ya, begitu banyaknya video Bang Edi, hanya itu yang saya rasa mengganjal selama ini. Dan kalau saya naik beberapa kali, saya lupa menanyakan itu. Nah sekarang memang tujuan saya menanyakan itu. Jadi sudah terjawab, sudah. Baru satu lagi Bang Edis. Satu lagi boleh ya? Jangan diborong semua, Bang. Yang dibawa mau naik lagi nih, Bang. 2 menit. Ya, silakan. Begini Bang Edis. Boleh nggak Bang Edis itu kalau membuat satu statement jangan sarkas gitulah. Kenapa saya bilang jangan? Ya maklumlah seperti Bang Edis tadi bilang, ya mereka mengatakan kita 78, tapi yang mayoritas lah itu kan. Kalau minoritas enggak lah ya, oke. Jadi memang Bang, kalau sarkas itu kalau kita mempelajari ilmu filsafat ya, itu dibuat ataupun disuruh kita membuat sarkas, tujuannya ada biar ibaratnya melibas, biar didengar orang, kira-kira begitu. Itu memang bagus itu sarkas. Tapi kalau khusus untuk seperti kayak gini Bang Edis, kalau Bang Edis membuat satu statement dengan sarkas seperti itu, ya banyak kita nanti yang kurang paham dan selalu bingung, ujung-ujungnya tersandung. Iya. Tapi gini, Bang. Saya memang tidak bisa membuat ini satu seri kelar. Ini harus berseri-seri, Bang. Jadi teman-teman mungkin nanti akan sedikit merasa kecewa, tapi nggak apa-apa. Karena ini harus saya jelaskan terus. Karena walaupun sudah saya jelaskan di sini, teman-teman yang lain tuh sifatnya pasif. Begitu. Mereka hanya mau nonton, duduk tidur. Begitu. Jadi hanya saya yang bergerak begitu, Bang. Makanya saya harus bekerja ekstra begitu. Ya, memang seperti aku bilang tadi Bang Edis, sarkas itu dipergunakan memang untuk siapa? Untuk orang-orang yang bebal, yang tidak mendengarkan, yang kurang, nalarnya kurang. Jadi sarkas itu memang diperlukan. Tapi itu, kalau khusus untuk kayak gini saya rasa, kalau untuk keimanan kekristenan,
sarkas itu bahkan itu nanti menjadi bumerang bagi Bang Edis. Karena itu Saya sarkas tahu itu, Bang. Saya tahu itu bahwa video sarkas itu akan menjadi konsumsi orang-orang blow on dan dikatakan bahwa Edis nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Biarlah. Ini namanya berjalannya waktu. Nggak apa-apa. Orang itu nanti bisa nangkep sendiri kok. Orang perlu nangkepnya lama, daya nalarnya lama, seperti itu. Oke, Bang ya, kita kasih kesempatan yang lain ya. Terima kasih Bang Edis. Oke, sama-sama. Shalom. Baik. Shalom. Saya turun.